Dengan adanya hal tersebut, maka proses pengidentifikasian variabel dan proses pendefinisian istilah atau variabel dalam pertanyaan tersebut dapat dengan mudah dilakukan. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah yaitu yang pertama singkat dan bermakna. Karena kalau kata-kata kalimat dalam rumusan masalah tersebut maknanya ambigu, itu kan akan membingungkan pembaca. Kemudian yang kedua yaitu berbentuk kalimat tanya. Sudah jelas, kemudian jelas dan konkret. Kemudian dirumuskan secara operasional, maksudnya tersusun gitu, terstruktur. Kemudian yang selanjutnya mampu memberi petunjuk. Maksudnya mampu memberi petunjuk ini hendaknya rumusan masalah itu hendaknya dapat memberi petunjuk pada peneliti pada pengumpulan data di lapangan. Kemudian rumusan masalah ini juga harus dibatasi lingkup masalahnya agar tidak melebar kemana-mana. Oke, untuk slide ketiga, Mas. Oke, di sini saya sertakan contoh rumusan masalah. Yang pertama, Mas Topo. ini salah satu rumusan masalahnya ya. Itu apa? Perbedaan prestasi belajar siswa terhadap apa sebelum diadakan media baru dengan setelahnya. Kemudian yang kedua yaitu apakah terdapat hubungan yang positif antara keluarga siswa yang utuh dengan prestasi belajar siswa kelas 12 satu Pariwita Bintang. Nah ini juga kalimat bentuknya kalimat tanya, kemudian singkat dan bermakna ya kan, terus jelas dan konkret dirumuskan secara operasional. Contoh yang ketiga pun seperti itu. Kemudian sekarang data penelitian, Mas. Data penelitian. Ya. Enggak, Mas Topo. Oke, sekarang data penelitian kualitatif. Data penelitian kualitatif sebagaimana yang ada di PPT ya, itu adalah sebuah data penelitian yang disajikan oleh peneliti dalam bentuk kata-kata yang bersifat verbal dan bukan berbentuk angka-angka. Perbedaannya kan letak perbedaan data penelitian kualitatif dengan kuantitatif di sini. Kalau yang kualitatif itu bentuknya kata-kata, kalau yang kuantitatif itu angka-angka. Data penelitian kualitatif yang dimaksud yaitu gambaran umum dari sebuah objek penelitian. Misalnya sejarah singkat berdirinya madrasah, visi-visi madrasah itu bisa. Terus struktur organisasi madrasah juga bisa dimasukkan. Kemudian sekarang jenis data. Jenis data penelitian kualitatif itu dapat dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan sekunder. Yang primer, data primer adalah data penelitian yang didapatkan dari tangan pertama peneliti secara langsung, berkenaan dengan variabel minat dan untuk tujuan spesifik studi. Misalnya, data penelitian ini diambil dari wawancara si peneliti dengan narasumber. Nah itu data primer namanya.
Berbeda dengan data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak langsung. Artinya, peneliti itu mendapatkan data ini dari referensi lain seperti artikel, jurnal, buku, dan lain-lainnya, atau literatur lainnya. Kemudian, metode-metode dalam mengumpulkan data penelitian kualitatif. Slide terakhir. Ya, yang pertama metode interview. Ya, cukup waktunya. Ya, yang pertama metode interview. Metode interview ini adalah metode, bisa disebut juga metode wawancara. Jadi langkah-langkahnya peneliti ini melakukan wawancara terhadap narasumber secara langsung ya. Atau kalau selama corona ini, PSBB ini bisa secara daring, tapi tetap wawancara metodenya. Salah satu kelebihannya yaitu memperoleh respon yang tinggi dari informan, bersifat fleksibel, kan dapat menyesuaikan waktunya, dapat menyampaikan pertanyaan secara spontanitas. Itu kan nggak terikat sama apa aturan-aturan standar pertanyaan. Kemudian salah satu kekurangan metode interview ini memerlukan banyak waktu dan biaya. Seperti kita Zoom ini memerlukan banyak waktu dan biaya ya Mas ya. Kemudian tidak terdapat standarisasi pertanyaan. Kemudian sulit menemukan informan yang bersedia diwawancarai. Iya, soalnya kan butuh tenaga juga. Kemudian metode observasi atau pengamatan. Salah satu kelebihannya yaitu cukup efektif digunakan untuk mempelajari sebuah sistem. Nah, langkah-langkahnya itu kita sebagai peneliti terjun langsung ke lapangan, mengamati apa yang menjadi masalah di lingkungan tersebut gitu. Kemudian sistem analisis dapat lebih mengenal lingkungan real karena kita menjadi bagian dalam lingkungan tersebut. Kemudian metode kuesioner atau angket. Metode ini mempunyai kelebihan, yaitu hasilnya dapat lebih objektif karena kan pilihan jawaban di situ kan juga sudah ditentukan peneliti ya, lebih efisien karena dapat mencakup lebih banyak responden. Kemudian salah satu kelemahannya itu daftar pertanyaan yang cenderung tidak fleksibel, berbeda dengan metode wawancara tadi. Kalau di metode kuesioner ini kan semua pertanyaan sama, terus tidak dapat digali lebih dalam lagi pertanyaannya. Kemudian yang terakhir metode focus group discussion atau FGD. Ya. Metode ini iya benar ya Mas ya. Metode ini merupakan versi lain dari wawancara mendalam. Berarti kayak versi terbaru, versi pengembangannya dari metode wawancara mendalam. Jadi metode ini sangat efektif kalau digunakan untuk mencari norma-norma sosial dan berbagai pendapat. Soalnya kan langkah-langkahnya itu gini. Ada satu peneliti, terus ada beberapa responden dalam satu majelis itu. Nah, nanti peneliti menyampaikan satu pertanyaan, nanti responden satu menjawab. Terus nanti responden lainnya menanggapi. Nah, itu nanti akan saling dipengaruhi dan mempengaruhi gitu. Selengkapnya bisa dibaca di makalah, insya Allah. Cukup Mas, Oke. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Topo.
Untuk selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang variabel penelitian. Variabel penelitian itu adalah suatu karakter atau gejala atau bahan hitung. Yang dimaksud gejala ya objek apa yang akan kita teliti itu disebut variabel. Yang dimaksud bahan hitung itu bukan angka-angka nantinya, yang disebut bahan hitung itu nanti yang kita pertimbangkan atau yang kita teliti itu apa. Nah, untuk variabel sendiri seperti yang kuantitatif itu dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama independen atau variabel yang memberi pengaruh. Yang kedua yaitu dependent atau variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya ada variabel moderator, yaitu variabel yang bisa mempengaruhi independen dan juga dependent. Selanjutnya ada intervening atau variabel yang tepatnya itu antara bebas dan terikat. Jadi sebelum masuk ke pengaruh yang dipengaruhi ada variabel intervening. Selanjutnya ada variabel kontrol atau variabel yang dikendalikan sehingga tidak mempengaruhi antara variabel bebas dan terkait. Dan ini mungkin kita tekankan pada yang dependent dan independent. Nah, untuk yang independent itu variabel yang mempengaruhi atau yang memberi pengaruh. Contohnya seperti judul pengaruh motivasi terhadap semangat belajar siswa. Ya, itu yang mempengaruhi itu adalah motivasi, yang dipengaruhi adalah semangat belajar siswa. Variabel. Nah, untuk variabel kualitatif itu tentunya variabel yang bisa diuraikan, ya. Jadi tidak sebatas variabel yang bisa dihitung atau variabel yang diwujudkan dengan angka. Seperti motivasi. Motivasi itu variabel kualitatif, bisa dicari dengan cara wawancara atau interview. Nah, variabel kualitatif itu bisa juga seperti efektivitas. Efektivitas penggunaan bahan bakar terhadap apa seperti itu. Untuk variabel. Nah, contoh variabel itu ada 2, ya, hitung dan non-hitung. Nah, untuk yang hitung ini tentunya variabel milik penelitian kuantitatif, yaitu yang bisa dinilai banyak, ya. Terus seperti kedisiplinan, kedisiplinan yang dimasuk nanti kita buat rata-rata jam sekian masuk rata-rata siswa masuk jam sekian. Itu terus kita nilai ketika masuk jam sekian nilainya seperti ini. Nah, non hitung itu atau variabel kualitatif biasanya ada yang terdiri dari motivasi, analisis maupun penerapan. Jadi sifatnya pengamatan dan pendeskripsian terhadap variabel atau terhadap objek penelitian. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan variabel kualitatif? Nah, variabel kualitatif dapat kita tentukan atau dapat kita pilih ketika kita sudah terjun ke lapangan. Jadi kita melakukan penelitian, selanjutnya kita analisis masalah-masalah atau kita identifikasi masalah-masalah apa yang ada di tempat kita penelitian itu. Lalu kita rumuskan masalahnya, setelah kita rumuskan masalahnya, baru kita menemukan nanti variabel penelitian. Variabel penelitian, kalau kita mengambil yang yang condong kepada non hitung atau condong kepada pendeskripsian,
seperti efektivitas dan analisis